yang suka gonta-ganti requirement? Pernah nggak ya? Pasti pernah banget. Pernah banget. Sering. Kadang kayak gimana pengalamannya? Kalau dari klienku ya, keseringan itu mereka ganti-ganti requirement-nya itu pas kita udah mulai development. Oh, lagi di tengah-tengah. Kalau awal nih mereka kayak oke, aman. Terus udah mulai development, kita report progress. Kok gini ya mbak? Kayaknya nggak sesuai deh. Jadi yang mesti ganti itu keseringan pasti development. Pas waktu masa development. Kalau aku tuh pernahnya, kan userku tuh ada 2 ya di satu project. Kita tuh tiap weekly reportnya satu sama satu user. Jadi user satunya tuh jarang banget join karena emang agendanya lebih banyak. Pas kita udah masuk SIT, UAT, tiba-tiba user yang satunya tuh nambahin scope gitu. Terus habis itu kan kayak dari kita kan udah bilang ya, kita udah sepakat waktu requirement tuh kayak gini. Jawaban dari usernya tuh, kan saya nggak ikut mbak. Jadi seolah-olah tuh kayak kita nih yang nggak sesuai sama flow-nya, padahal udah ada MOM dan udah disepakati, cuman dari user terkait itu nggak ikut. Jadi mau nggak mau, karena itu juga masih bisa dimasukin scope, jadi ada perubahan major waktu kita SIT atau UAT. Kalau aku ada tuh yang serupa kayak gitu. Tapi itu case-nya lebih mending ya waktu SIT atau UAT. Kalau aku udah masuk ke production, Parah banget. udah di production, udah di testing, sebulan 2 bulan udah jalan nih. Pasti. Terus iya, tiba-tiba dia baru sadar, kok kayak gini ya, kebutuhannya nggak kayak gini kok mbak. Terus kita udah ngotot scope-nya tuh gini, yang udah disetujui gini, dokumen hasil testingnya gini, tapi ini nggak sesuai. Ketika kita mengajukan perubahan dengan tambahan scope, bisa nggak? Capek nggak? Capek guys. Kenapa ada perubahan kayak gitu ya mbak? Kalau dari project yang pernah aku pegang sih, kadang tuh komunikasinya antar user itu kadang nggak sepakat, nggak sama-sama sepaham nih sama yang mereka butuhkan. Kadang malah antar user itu mereka debat sendiri kebutuhannya seperti apa. Akhirnya ya dari kita yang vendor masih nunggu dulu nih mereka titik tengahnya tuh apa. Jadi waktu requirement gathering nunggu mereka debat dulu, jadi baru kita dapat nih yang mau kita development seperti apa. Jadi kadang itu kita nggak bisa dapat poin waktu development dan masih bisa berubah ya, karena dari antar usernya sendiri komunikasinya masih perlu diperbaiki juga. Iya sih, sama sih. Kalau aku itu lebih ini, userku itu lebih ke tim bisnis sebenarnya. Oh, berarti lebih ke nggak paham teknis juga. Iya, dia itu sebenarnya kan jembatan dari user lain yang tidak terlibat secara langsung nih di project ini. Jadi dia itu menerjemahkan. Tapi ternyata apa yang dia terjemahkan ke kita sebagai vendor itu kurang tepat atau kurang sesuai dengan user asli yang pakai si fitur ini gitu. Jadinya itu sih yang sering bikin kayak gonta-ganti gini gitu. Udah sampai pas mana? Kalau aku sih paling ini tuh waktu SIT atau UAT itu tiba-tiba pindah flow, atau yang tiba-tiba itu perubahannya major. Karena kan itu udah development panjang ya waktu SIT dan UAT yang harusnya kita cuma testing dan menjalankan ada bug atau enggak, tiba-tiba kita di tengah-tengah ada development yang harus merubah fitur secara major. Itu berarti kita harus support SIT, UAT, terus ada development jalan, berarti tim kita benar-benar harus bisa diatur gimana tasknya biar sama-sama bisa jalan. Kalau kamu gimana Yos? Hampir sama. Itu kejadian sama yang ya saat ini sedang berjalan kebetulan. Jadi requirement perubahannya itu sebenarnya beberapa minggu sebelum SIT. Tapi efeknya itu ya waktu kita lagi SIT, kita ya testing, kita ya development gitu. PR-nya di mana? Kalau usernya tahu kenapa kok kita seakan-akan sibuk dan sulit dicari, itu nggak masalah sih gitu ya, dia paham gitu kenapanya. Tapi ketika dia sebenarnya udah tahu tapi dia masih suka nyari-nyari nih, padahal udah jelas-jelas kita juga support testing, kita development juga. Tapi 2 poin ini seakan-akan dianggap 2 hal yang berbeda dan sama-sama diburu, harus cepat, padahal resource-nya sama. Kalau aku itu biasanya ini sih, nunjukin lagi nih secara dokumen sih lebih tepatnya. MOM ya. Ini yang tercatat seperti ini, yang disetujui seperti ini. Kalau misalkan masih tetap butuh perubahan,
kita gali lagi kenapa sih kok sampai harus berubah. Kalau ternyata memang apa yang beliau sampaikan tidak terakomodir di dokumen yang ada, ya mau nggak mau sih emang harus dituruti. Nah, kalau aku juga sama sih, cuman biasanya aku lebih agak ngejalan ya. Jadi minta screen record atau misal record dari Meet waktu itu. Jadi aku puter lagi nih recordnya. Titik yang mana sih yang dia ngomong pas waktu itu tuh terus tiba-tiba berubah. Biasanya aku balikin lagi, terus aku bahas lagi waktu kita meeting. Mungkin di menit ini ketika pembahasan ini, kemarin udah konfirmasi flow-nya seperti ini. Kalau aku kayak gitu, mungkin tambahannya selain dokumen. Sebenarnya nggak harus sih Mbak, tergantung dari kebutuhan bisnis sebenarnya. Kalau memang di kebutuhan bisnisnya harus seperti itu, udah nggak bisa digantiin lagi, ya mau nggak mau memang harus diikutin, tapi tetap ada konsekuensi, ada biaya tambahan lah katakanlah gitu yang emang harus mau klien keluarkan mau nggak mau, karena perjanjian awal A kok mintanya B, ya mau nggak mau tambah toh. Terus kalau misalkan ada yang bisa ditolak, pasti ada yang bisa ditolak. Contohnya kayak fitur minor yang sebenarnya itu bisa dikatakan hiasan gitu ya, nggak begitu dibutuhkan, ada nggak apa-apa, nggak ada ya nggak masalah gitu. Itu sih paling yang biasanya ditolak gitu. Kalau aku sama sih, paling biasanya ada juga fitur yang kita tuker ya, kayak misalnya yang benar-benar ini tuh nggak terlalu urgent di fase ini, sedangkan ada perubahan flow yang benar-benar urgent yang nggak bisa dinego, ini bisa kita tuker. Kalau misalnya emang nggak bisa ditukar, biasanya kita minta hubungin manajemen juga, karena kan kita requirement di awalnya tuh nggak sesuai yang kayak gitu ya, tiba-tiba ada perubahan yang major dan mereka masih kayak harus nih di development. Biasanya kalau misalnya udah mentok dari sisi PM dan nggak bisa dinego juga dari usernya, biasanya aku minta dari user buat ngubungin manajemen dan biar tahu nanti kebutuhannya seperti apa, entah mau itu kita development dulu, habis itu kita lakukan pengadaan atau just yang lebih itu di fase depan. Yang penting itu kita harus clear gimana nanti dibayar atau enggaknya, atau diakomodir atau enggak seperti itu. Aplikasi itu wajar banget sih sebenarnya. Karena apa ya, sebenarnya kalau dibilang wajar, artinya wajar ya, iya, ya karena kita kan juga ada kayak waterfall ataupun agile gitu kan. Cuman kalau misal perubahannya yang wajar banget itu kayaknya itu yang nggak wajar ya. Kayak misal nih perubahan di fitur utama ya, tiba-tiba kayak misal nih flow-nya awalnya A, tiba-tiba flow-nya berubah di tengah-tengah menjadi flow yang B, yang perubahannya tuh lumayan banyak, sedangkan udah kita kerjakan kayak gitu sih mungkin. Kalau biasanya sih lebih ini sih diskusi lagi, karena itu sifatnya manajer, jadi benar-benar diluruskan. Yang benar itu maunya kayak gimana, biar nggak kejadian 2 kali nih. Karena fiturnya manajer udah makan waktu, kalau kejadian 2 kali nggak selesai gitu. Takutnya malah semakin lama dia molor, ada tambahan baru nih yang masuk karena nggak segera dibungkus. Jadi lebih banyakin diskusi sebetulnya sama usernya, lebih banyak konfirmasi ya yang udah kita kerjakan. Kalau misal pun nanti ada tambahan development di tengah-tengah yang itu emang kita butuh waktu buat pengerjaannya, kita harus komunikasi ini sama usernya. Kita nggak bisa ngikuti timeline karena faktor ini gitu. Dan kalaupun itu emang kebutuhan bisnis mereka, berarti mau nggak mau kan kita development nih, berarti kita harus komunikasiin timeline baru untuk kita estimasi pengerjaan si fitur barunya itu tadi. Kalau persiapan pasti harus ada persiapan ya, Mbak. Tiap kita mau weekly ataupun report sama user itu pasti kita harus kayak punya tebakan gitu ya, kayak mulai mikir atau mulai apa sih yang nanti akan dibahas, apa sih nanti yang akan diminta gitu. Mungkin kita siapkan dulu plan A atau plan B ketika user itu minta sesuatu yang udah kita tebak dulu di awal. Jadi ketika mereka udah minta ini, kita seenggaknya ada jawaban dulu ya Yos ya. Kira-kira tuh apa yang harus action kita lakukan. Kalau Yosi gimana biasanya? Kalau aku malah biasanya bikin catatan. Jadi bikin catatan gitu. Waktu mau weekly, ntar mau ngomong apa, yang mau disampaikan, terus apa yang mau ditanyain, terus ntar kalau mau tanya A, udah siapin nih backupan jawaban. Kalau jawabannya iya, ntar aku lempar pertanyaan apa. Kalau jawabannya enggak, ntar aku lempar pertanyaan apa. Dan setiap apa yang mereka omongin berusaha itu dicatat aja gitu. Sama itu sih tadi ya, emang pinter-pinter nembak.
usernya sih, softwarenya. harus ditebak juga karena biasanya tipe user ada yang lebih fokus ke fungsional, ada juga yang tampilan kecil pun itu akan bakal jadi efek yang panjang, itu jadi bakal kita perlu persiapkan di internal testing case-case yang seperti itu. Halo, kenalin aku Yosi, aku di sini PM di Fastcom. Kalau sekarang aku pegang project di bidang finance sama telekomunikasi. Oke, kalau aku Husna, aku project manager di Fastcom. Salah satu project yang aku pegang sekarang itu tentang cara memanage giro yang ada di sebuah instansi salah satu perbankan.